Halo semuanya, selamat datang kembali di video lainnya. Nama saya Sanggedo. Saya sangat senang kalian kembali di sini untuk menonton tutorial lainnya. Di video sebelumnya, Kika sudah membahas sebuah software bernama Deep Brain AI. Ini adalah software yang digunakan untuk membuat video. Kalau kalian belum nonton video itu, saya sangat menyarankan untuk mampir ke channel ini, subscribe, dan tonton videonya, supaya kalian bisa mengikuti cara kerja software ini. Tapi kalau kamu baru di sini, software ini digunakan untuk membuat video. Kamu bisa melakukannya dengan berbagai cara. Kamu bisa menggunakan salah satu avatar yang tersedia di perpustakaan software ini. Kamu bisa melakukannya dengan prompt text. Kamu juga bisa menggunakan tautan URL. Kamu bisa menggunakan file seperti yang sedang kamu lihat di layar sekarang. Misalnya file PDF atau PPT. Kamu bisa merekam layar kamu. Kamu juga bisa membuat video avatar probu. Tapi yang akan kita lakukan hari ini adalah membuat video menggunakan URL, khususnya dari sebuah postingan blog, supaya kita bisa lihat apa yang dilakukan software ini. Dan sebagai pengingat, saya menggunakan salah satu paket berbayar dari software ini. Kalau kamu juga ingin menggunakan salah satu paket tersebut, ada beberapa link afiliasi di kotak deskripsi di bawah yang bisa kamu gunakan. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan membuat wajah saya menghilang supaya kalian bisa melihat layar saya dengan lebih jelas dan kita akan bertemu lagi di akhir video. Jadi ini adalah halaman utama Deep Brain. Seperti biasa, ini semua adalah alat yang bisa kita gunakan untuk membuat video. Ini adalah proyek-proyek yang sudah kita coba-coba sebelumnya. Di video sebelumnya, kita membuat video avatar yang sangat singkat dan jelas, menggunakan naskah yang juga kita buat dengan software ini. Sekali lagi, kalau kamu belum menonton video itu, saya sangat menyarankan untuk pergi ke channel ini dan menontonnya. Dan di video kali ini, kita akan menggunakan salah satu alat lain yang dimiliki software ini. Yang satu ini di sini, yang bertuliskan URL to video. Kalau kita klik, kita akan dibawa ke layar yang berbeda. Kita bisa membuat misalnya video menggunakan URL dari Amazon, misalnya video produk, atau misalnya artikel berita dari CNN atau BBC. Tapi yang akan kita lakukan hari ini adalah membuat postingan blog. Ini adalah blog memasak yang kadang-kadang saya baca, namanya Pinch of Yum. Kita bisa memilih dari berbagai macam postingan blog. Misalnya kalau kita mau pakai yang ini, chicken parmesan favorit rumah, kita bisa tempel URL-nya di sini. Kita bisa klik berikutnya, dan kita bisa melakukan banyak hal berbeda sebelum membuat videonya. Kita bisa memilih dari semua template berbeda yang disediakan oleh software ini. Kamu bisa ngubah di grup mana kamu ingin mencari template. Sekarang kita ada di kategori bisnis, tapi kita juga bisa melihat misalnya template pendidikan. Kita juga bisa melihat template YouTube dan TikTok. Yang ini sepertinya lebih sesuai dengan yang kita cari. Jadi kita akan pilih template itu. Kita bisa membiarkan bahasanya otomatis atau menentukan bahasa apa yang digunakan di URL yang kita pakai. Untuk durasi, kita bisa milih dari otomatis sampai 3 menit. Saya akan membuat video berdurasi 30 detik. Kamu juga bisa menentukan tujuan, audiens, nada bicara, dan kecepatan videomu, serta memilih dari berbagai avatar yang akan muncul di videomu. Saya akan memilih Alicia untuk video yang satu ini. Kamu bisa mengubah tampilan video, apakah mau potret atau lanskap. Untuk sekarang, kita biarkan saja dalam mode lanskap. Dan setelah semuanya sesuai keinginanmu, kamu tinggal klik berikutnya agar software memproses URL-nya. Jadi, software ini secara otomatis akan membuat beberapa adegan. Saat ini, software-nya membuat 4 adegan berbeda untuk kita eksplorasi. Di setiap adegan, kita punya naskahnya. Ini naskah untuk adegan pertama, ini naskah untuk adegan kedua, dan seterusnya. Sekarang sedang dibuatkan caption, agar kita bisa lebih banyak bereksperimen. Kita perlu menunggu softwarenya selesai membuat caption, supaya kita bisa masuk ke editor. Captionnya udah dibuat, jadi kita bisa klik opsi ini. Kalau kamu membuat video tanpa mengedit apapun, kamu bisa langsung klik ekspor atau kembali dan mengubah opsi video akhirnya. Kalau kamu klik editor, kamu akan dibawa ke layar lain yang juga sempat kita lihat di video sebelumnya. Kamu bisa melihat pera tinjau setiap adegan dengan opsi play di bagian bawah. Halo semuanya, pernah nggak sih kamu bertanya-tanya seberapa amannya data pribadi kamu di internet? Dengan cookies dan alat pelacak yang ada di mana-mana, rasanya kita seperti hidup di akuarium digital. Seperti yang kamu lihat, kita sedang menggunakan suara avatar yang sudah kita pilih. Dia memang belum terlihat sekarang, tapi kalau kita klik model di sini, kita bisa cari dia lagi. Sepertinya yang ini, kalau aku tidak salah. Kita bisa nambahkannya di sini. Kalau kita tidak mau dia menutupi caption, kita bisa klik kanan dan mengaturnya supaya dia berada di belakang. Kita bisa mengaturnya supaya dia ada di belakang caption. Dan kita juga bisa menambahkannya ke adegan manapun yang kita mau.
Kamu juga bisa mengubah cara suara itu diucapkan. Kalau kita klik opsi di sebelah kanan ini, orang yang berbicara adalah Hayden, suara asli dari modelnya. Karena kita sudah memilih dia, sekarang suaranya akan berbeda. Hai semuanya, pernahkah bertanya-tanya berapa informasi pribadi kalian? Atau kamu bisa mengubahnya menjadi suara spesifik yang kamu inginkan. Kalau kamu klik opsi di sini, kamu juga bisa merekam suara kamu sendiri untuk digunakan di video. Atau sekali lagi, kamu bisa memilih dari berbagai suara yang ada di perpustakaan suara. Kamu bisa lebih spesifik menentukan seperti apa suara yang kamu inginkan. Jika kamu memilih bahasa, jika kamu memilih aksen, kamu bisa mendapatkan suara yang benar-benar kamu mau. Dan kamu juga bisa mengubah avatar sesuka hati. Seperti yang sudah saya tunjukkan di video-video sebelumnya, kamu juga bisa menambahkan teks di bagian editor ini. Kamu bisa mengubah captionnya. Kamu bisa mengubah media sesuai keinginanmu. Misalnya, anggap aja saya ingin mengganti media untuk detik yang kedua ini. Kalau saya perbesar banget, gambar itu akan menjadi latar belakang seluruh adegan kita. Dan kalau saya kirim ke belakang, gambar itu tidak akan berada di atas caption, tapi di bawahnya. Kamu bisa mencari berbagai macam gambar dan video dari perpustakaan menggunakan Pixabay atau Shutterstock. Kamu juga bisa mencari potongan audio tertentu. Kamu juga bisa mengimpor aset milikmu sendiri supaya bisa mendapatkan video yang kamu inginkan. Kamu misalnya bisa mengimpor gambar, video, atau audio juga. Kamu bisa menambahkan bentuk-bentuk untuk menonjolkan informasi tertentu di video. Atau kamu juga bisa membuat gambar atau video spesifik menggunakan software ini di sini. Kalau kamu mendeskripsikan seperti apa gambar atau video yang kamu inginkan, kamu bisa membuat software ini menciptakan aset tersebut dan kemudian menggunakannya di videomu. Kita punya beberapa inspirasi di sini yang bisa kita pilih. Dan kalau kita klik random, softwarenya akan secara acak membuat beberapa prompt lain yang bisa kita gunakan di video kita. Di sini, di kanan bawah, kita punya beberapa opsi lainnya. Kamu bisa membuat skrip menggunakan ChatGPT. Fitur ini juga udah termasuk di dalam software ini. Kalau kamu membuat skrip berdasarkan topik video, skripnya akan muncul di bagian bawah sini. Kita bisa membuat kecepatan adegan lebih cepat atau lebih lambat. Kita bisa menambahkan efek atau jeda di antara adegan-adegan kita. Dan setelah semuanya terlihat seperti yang kita inginkan, kita tinggal klik ekspor, lalu softwarenya sekali lagi akan membutuhkan beberapa menit untuk memproses video kita. Jadi, softwarenya sudah membuat videonya. Kita bisa melihat hasilnya dengan opsi yang bertuliskan lihat video ini. Halo semuanya, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya seberapa amannya informasi pribadi kalian di internet? Dengan cookies dan alat pelacak yang ada di mana-mana, rasanya kita seperti hidup di akuarium digital. Tapi ini dia yang menarik. Apa kita benar-benar nyaman dengan itu? Maksudku, kita suka yang praktis. Siapa sih yang nggak suka iklan atau rekomendasi yang dipersonalisasi? Tapi apa harganya? Dan jangan lupa juga soal kontroversinya. Lihat aja keributan soal undang-undang privasi data. Ada yang bilang itu melindungi kita, tapi ada juga yang berpendapat itu justru menghambat inovasi. Jadi, menurut kalian gimana? Sudah saatnya kita ambil kendali lagi ya? Atau pertukaran digital ini memang sepadan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Ingat, data kalian itu berharga. Yuk, terus lanjutkan diskusinya. Nah, inilah video yang dihasilkan oleh softwarenya. Kita bisa melakukan beberapa hal langsung di layar ini. Kamu bisa salin tautannya kalau mau membagikannya ke rekan kerja misalnya di platform media sosial ini. Misalnya, kamu bisa mengunduhnya kalau mau menyimpannya secara lokal di komputermu, lalu membagikannya dengan cara itu. Kamu bisa mengganti bahasa video aslinya menggunakan AI dubbing ke berbagai bahasa lain yang tersedia di perpustakaan software ini. Kamu bisa meninggalkan komentar atau mempromosikan videonya supaya menjangkau audiens yang lebih luas. Seperti yang kalian lihat, membuat video dengan software ini sangat mudah. Softwarenya benar-benar intuitif. Kami membuat video yang sangat singkat dan padat hanya dengan menggunakan beberapa alat dari software ini. Kalau kamu belum menonton video-video sebelumnya, aku sangat menyarankan untuk mampir ke channel ini dan menontonnya, supaya kamu bisa tahu fitur-fitur lain yang dimiliki software ini. Sebagai pengingat, ada beberapa link afiliasi di kotak deskripsi di bawah yang bisa kalian gunakan. Saya ingin membaca semua komentar Anda di bawah ini untuk melihat apakah Anda sudah menggunakan perangkat lunak ini atau berencana untuk menggunakannya. Sekali lagi, nama saya Santiago, dan tanpa basa-basi lagi, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat tinggal!